Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, kembali lagi di Brokes Bravo Podcast. Podcast ini adalah wadah para Gen Z bercerita, makanya tonton dan dengerin sampai habis ya, karena ceritanya pasti bakalan relate banget nih sama kalian. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian lagi dalam mode chill tapi produktif ya. Walaupun aku tahu nggak banyak dari kalian yang lagi dalam mode capek tapi tetap pengen hidup. Nah, kali ini kita tidak hanya kedatangan satu narasumber, melainkan dua narasumber sekaligus nih. Halo Kak. Halo. Kayaknya Sobat Brokes nih belum pada kenal nih sama dua narasumber kita kali ini. Coba dong kenalin diri kalian ke Sobat Brokes yang lagi nonton. Halo Sobat Brokes, kenalin nama aku Sultan. Kalian bisa panggil aku Kak Sultan aja. Hai, kenalin nama aku Ilham. Oh, jadi namanya Kak Sultan sama Kak Ilham. Kenal ya Kak? Ya. Nah, kalau boleh tahu kalian ini asal mana sih? Nah, kalau aku sendiri itu dari New York ya. Kalau Kak Ilham ini coba biar dia ngasih tahu sendiri dari mana. Kalau saya sih dari Bit ya. Tahu dari Pik. Wah, jauh-jauh banget ya Kak ya. Nah, kalau perjalanannya ke studio ini bagaimana nih Kak? Kebetulan sih tadi aku kesini tuh naik kereta ya teman-teman ya. Terus kalau Kak Ilham sebenarnya tuh kita mau di satu kereta yang sama, cuman ternyata sebelum kita berangkat ke situ kita punya kesibukan masing-masing. Aku dan Kak Ilham ini punya kesibukan sendiri-sendiri. Akhirnya kita beda transportasi lah. Atau ini Kak Ilham tadi naik apa ya? Kalau saya sih naik kendaraan pribadi ya, diantar sama sopir saya. Oh, jadi yang naik kereta sama kendaraan pribadi. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada kendala sih Kak waktu perjalanannya ke sini? Nah, itu ada sih. Ini sebagai salah satu topik pembahasan kita ya, yaitu Gen Z ya. Sebenarnya ini kelalaian Gen Z yang sering banget terjadi dan ini bakal jadi pembelajaran di keesokannya atau ke selanjutnya, yaitu tadi sempat ketinggalan kereta ya. Tadi sempat ketinggalan kereta nih. Wah, ketinggalan kereta ya, Ya, Kak ya? nah, ketinggalannya tuh karena aku terlalu kayak ngampangan gitu loh. Alah, masih lama. Akhirnya pas di perjalanan tuh ternyata ke stasiun kan naik mobil. Nah, menuju ke stasiun ternyata macet soalnya cuacanya kan lagi hujan, jadinya mobil-mobil pada melambat. Tapi untungnya waktu kita cek di pemesanan tiket masih ada buat kereta lain yang tujuannya sama dan kita sampai sini tepat waktu. Wah, untung aja nih ya Kak ya. Kalau Kak Ilham, apakah ada kendala waktu perjalanannya ke sini? Nggak ada, aman-aman saja. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Nah, tadi cerita sangat menarik ya Kak Sultan ya. Itu juga kelalaian Gen Z sekarang kan suka membuang-buang waktu. Tapi aku yakin setiap kita punya masalah itu pasti di situ ada titik terangnya buat ngejalaninnya gitu. Tapi hari ini ringan tapi ngena banget nih buat para sobat Brokes yang lagi nonton. Kali ini kita bakal bahas cara bahagia dan bersyukur ala Gen Z dikaitkan dengan dua versi narasumber kita. Nah, ya sih. Seperti yang tadi aku bilang di awal ya, kalau topik kali ini kita akan bahas tentang Gen Z dan itu tadi topiknya yang bakalan relate banget sama kita ya nggak Kak Ilham? Benar banget nih, apalagi kita yang pernah ada di fase itu. Oh, oke. Jujur deh, kadang hidup kita tuh kayak roller coaster. Ada kalanya kita ngerasain semangat banget, dan ada kalanya juga kita ngerasain capek dan males pada hari itu juga. Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak gitu? Pasti dong, aku juga pernah ngerasain fenomena itu. Tapi kayaknya yang paling relate bagian malasnya aja deh. Itu mah kamu doang nggak sih Kak Ilham? Kan memang sebenarnya tuh males tuh pasti ada tuh di kehidupan Gen Z. Tapi emang males itu kayak sangat terikat banget nih sama Gen Z, apalagi kehidupan Gen Z ini benar-benar penuh drama, ada aja setiap hari itu ada aja gerakannya kan. Pasti kalau kita semangat terus itu kan nggak mungkin, pasti ada tuh males, terus semangat lagi, pasti kayak gitu aja. Wah, iya bener banget tuh, Gen Z itu sekarang kayak gitu emang. Nah, emang sih hidup Gen Z itu penuh drama. Menurut kalian drama apa sih yang paling relate sama kehidupan saat ini?
banyak banget sih kalau disebutin satu persatu. Tapi kayaknya yang paling banyak sekarang drama Live After Breakup gak sih? Nah, iya sih. Kalau apalagi kan sekarang tuh udah banyak banget nih apa namanya genji-genji yang udah memulai hubungan kasmaran gitu ya. Dan pas itu sakitnya tuh pas live after breakup. Dan fun fact nih ya teman-teman prokes ya, sobat-sobat prokes nih, aku tuh baru aja di fase itu dan aduh rasanya emang berat sih. Tapi emang kita tuh harus udah mulai belajar ikhlas gitu sih. Kalau aku baru tahu nih drama yang paling sering dialami Gen Z adalah Life After Breakup. Nah, kalian ini kan udah di ujung jenjang SMP kan. Pastinya ngejalanin hari di kelas 9 itu berat tapi senang. Nah, kalau boleh tahu rasa apa sih yang kalian rasakan saat ini tuh? Apakah drama seperti Life After Breakup itu menambah beban kalian? Nah, kalau masalah Live After Breakup ini sebenarnya lebih ke personal kita masing-masing enggak sih? Kan ada orang yang cepat move on-nya dan ada orang-orang yang lama move on-nya. Jadi problem itu tidak benar-benar besar di era kita sekarang. Malahan menurutku yang lebih menjadi problem di era kita sekarang itu menghadapi tugas-tugas sekolah. Iya sih, bener sih sebenarnya. Kalau emang bener kalau life after breakup itu berat ya, karena emang ada beberapa orang itu yang benar-benar kayak lama banget menjalani masa-masa life after breakup ini. Tapi kalau udah begitu kita membahas masalah tugas sekolah, kita udah membahas urusan sekolah, deadline-deadline tugas, itu pasti eh, life after breakup ini nggak ada apa-apanya dengan mereka ini, dengan tugas-tugas sekolah. Apalagi kan kita kan udah di jenjang akhir SMP ya, dan udah pasti ujiannya tuh susah banget, tugasnya banyak, apa ya, kesempatan kita buat melakukan hal-hal yang lain itu lebih sedikit daripada kelas 8, di kelas 7. Jadi ya malah sebenarnya di kelas 9 ini tuh saking banyaknya tugas itu dibandingkan live after breakup itu siswa itu malah kadang tuh lebih tertekan ketika tugasnya banyak daripada menjalani live after breakup ya, karena kan aku di sini menjalani live after breakup dan tugas-tugas di kelas 9 ini yang banyak itu kayak ngerasa kok tugas di kelas 9 ini kayak lebih buat aku kayak apa ya, lebih tertekan gitu loh daripada live after breakup. Kalau live after breakup tuh kita bisa kesampingkan dengan kita melakukan apa, kita olahraga atau apa yang lainnya. Gitu sih kalau menurutku sih. Jadi kesimpulannya adalah ini ya, life after breakup itu nggak bakal ngaruh di era sekarang tuh. Sebenarnya Ngaruhnya tuh sih dikit banget gitu kan. iya sih dikit sih. Yang lebih ngaruh tuh kayak tentang tugas-tugas gitu kan, apalagi di ujung jenjang SMP gitu kan. Yes, Nah, benar. ternyata masalah kalian ini ada-ada aja ya. Nah, kalian kan pasti setiap punya masalah itu nggak mau stuck di situ-situ aja nih. Gimana sih cara kalian mengatasi itu dan gimana cara kalian biar bisa keluar dari masalah tadi? Kalau aku sih mengatasinya dengan sholat atau mengaji, biar nggak stuck di situ-situ aja. Aku nggak mikirin masalah itu yang aku pikirin sih masa depanku. Kalau kalau caranya Kak Ilham ini tuh lari ke Tuhan ya, Benar apa dong. bercerita ke Tuhan ya, ya benar nggak sih? Iya nggak Nah sih? sebenarnya itu caranya benar-benar bagus sih, karena kadang tuh setelah kita cerita ke Tuhan itu kan kita bisa dapat tiba-tiba tuh kita kayak sadar, oh harusnya gini, ya nggak sih? Iya nggak Kamu sih? gitu nggak sih Kak Ilham? Iya dong. Nah, kalau cara aku ini beda ya, kalau aku lebih ke kayak melakukan hal lain atau cari pelampiasan. Nah, tapi pastinya ini pelampiasannya bukan yang buruk ya, bukan ke hal-hal yang negatif ya. Karena kan kadang tuh kalau kita lari ke hal negatif itu cuma enak di awal doang, nanti akhirnya tuh pasti gak enak gitu. Biasanya sih kalau aku tuh kayak olahraga sih, olahraga. Apalagi kan Genji itu kan sekarang tuh semuanya olahraga Oh, ya. iya, Kalau sih, apa sih kalau nggak lari ya, Iya. apa padel ya, Iya. padel itu. Jadi ya kalau kita dengan orang itu kita nggak cuma bisa lampiasin masalah kita tuh, tapi dapat sehatnya juga sih, dapat Iya, sehat. benar Terus sih. kita bisa bersosialisasi dengan orang yang banyak. Malah ketika mungkin kita bisa bersosialisasi dengan orang banyak, kita bisa kenal kan, kita bisa saling
sharing, mungkin Iya, betul. lagi dengan problem yang sama bisa saling memberikan solusi, ya nggak sih? Benar nggak Iya, sih? bener betul, sih. betul. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal FOMO olahraga nih, kita juga cosplay kan? Wah, iya nggak sih? Kita mencerminkan Gen Z sekarang, kita nih memakai baju olahraga. datang ke sini sudah janjian pakai baju olahraga ya, biar Gen Z banget ya sih? Iya, ini khusus seragam buat broadcast Iya, kan? ini tuh khusus dibuat untuk podcast Iya, hari ini ya. Episode ini spesial banget spesial ya. banget. Apalagi ini pertama kali nggak sih broadcast kedatangan Iya. dua narasumber ini. Iya, betul Dan, banget. Dua narasumber ini narasumber yang benar-benar tepat banget ya sih. Iya. Ya, Betul banget. Iya dong. Dua narasumber ini dua narasumber yang hebat gitu kan. Dan pas banget nih kita kan di sekolah udah deket banget nggak sih kayak kita. Banget dong. Aduh. Kalian teman sebaya. Wah, iya. Nah, ini fun fact ya. Aku sama Kak Ilham ini udah temenan dari kelas berapa? Dari kelas kelas 3 SD nggak sih? Sampai sekarang dan masih satu sekolah. Meskipun sekarang beda kelas ya, tapi apa ya, kita tuh masih gini banget, guys. Kalian emang klop banget gitu kan. Oke. Wah, kalau dipikir-pikir tuh Gen Z sekarang tuh susah banget buat bahagia nggak sih? Iya. Betul nggak sih? Iya sih. Nah, aku kepo banget nih. Kan kalian tadi tuh cerita tuh di banyaknya masalah. Menurut kalian tuh bahagia versi kalian masing-masing itu apa sih? Kalau bahagia versi aku sih muter-muter pakai motor dari Peak ke Factory. Kalau enggak sih ke Club Tower aja. Oh, jadi kayak gitu ya bahagia versi kamu. Nah, bahagia versi Kak Sultan nih, kayak gimana? Nah, kalau aku sama Kak Ilham ini beda nih. Kalau Kak Ilham itu kan kayak jalan-jalan, ya muter-muter. Tapi emang sih kalau jalan-jalan naik motor, apalagi kalau ditemani sama itu pasti benar-benar bakal ngisi energi kita banget, bikin kita bahagia. Apalagi kalau kita puter-puter malam-malam terus waktu hujan, itu kan, aduh suasana syahdu banget ya sih. Nah, itu versinya Kak Ilham ya. Kalau versiku tuh lebih ke jalan-jalan, sama sih jalan-jalan cuman lebih ke sama temen atau mungkin sekarang yang lagi rame kayak tadi olahraga itu juga bisa ngasih kita bahagia. Kan sekarang olahraga tuh gak cuman buat kayak kita mau ikut lomba nih, kita olahraga apa atau apa, kan sekarang tuh olahraga banyak nih macamnya. Jadi kita bisa menyalurkan kebahagiaan kita tuh lewat hobi, lewat olahraga. Bener sih. Kalau aku sih kayak gitu sih. Wah, kayaknya ini dua narasumber kita tuh lagi pada haus nih ya, maaf banget nih. Tapi kita udah siapin nih. Silakan diminum dulu kan. Bener nih, minum nih. Iya, boleh. Silakan. Kita udah nyiapin tuh. Silakan diminum. Seger ya. Habis tadi banyak ngomong Iya. ya, baru kita Banyak banget ya cerita kita kali ini. Iya, maaf kita. Karena keasikan ngobrol, makanya Iya jadi sih. lupa tuh. Saking serunya podcast kita kali Ya ini. sih, emang kalau ngobrolin soal Gen Z ini nggak habis-habis ya. Iya, benar Apalagi banget. zaman sekarang tuh, Gen Z itu bener-bener banyak macamnya gitu kan. Apalagi kelakuannya tuh, aduh. Kalau diomongin tuh bisa 1 jam lebih tuh, Kak. Wah, iya sih. Iya sih, betul banget. Nah, kan tadi kan udah bahas bahagia nih. Nah, biasanya itu bahagia itu pastinya diawali dengan hidup bersyukur kan. Nah, Gen Z sekarang atau anak-anak sekarang tuh ya, nggak cuma Gen Z aja biasanya. Anak-anak sekarang tuh kalau misalnya ngejalanin hidup itu kurang bersyukur gitu. Contohnya tuh kayak misal kita bangun pagi, habis itu kita ngeliat sosial media gitu kan. Entah apapun itu platformnya, kita ngeliat story temen tuh. Nah, kadang tuh hidup itu ada yang lebih dari kita, ada yang setara tuh ya. Nah, anak-anak sekarang tuh kayak kurang banget gitu, kayak nggak mau ngerasa ada yang lebih dari dirinya sendiri gitu kan. Maunya sama semua ya. Iya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada orang tuh ngeliat sosial media temennya yang lebih dari dia, hidupnya lebih dari dia tuh merasa iri gitu. Nah, gimana sih cara kalian ngatasin hidup bersyukur biar anak-anak sekarang itu hidup bersyukur gitu? Kalau aku sih lebih fokus ke diri aku sendiri aja. Aku ya jadi aku, kamu ya jadi kamu. Gitu aja sih, karena aku orangnya jarang banget iri. Oh, jadi gitu ya. gitu. Kalau Kak Sultan?
Sebenarnya nggak jauh beda sih dari Kak Ilham, karena kan biasa bersyukur tuh diawali dari hal-hal kecil aja ya. Dari kita bangun pagi buka HP itu pasti udah aktivitas rata-rata kebanyakan orang. Nah, kalau kita lihat yang bisa lebih dari kita atau dia lebih enak dari kita, ya udah kayak oh mungkin aku nggak bisa kayak dia, tapi mungkin suatu saat aku bisa nyamain kayak dia. Mungkin belum belum waktunya aja kan. Setiap orang tuh punya jalannya sendiri buat sukses, punya jalannya sendiri buat mencapai cita-citanya. Jadi istilahnya tuh kan ada tuh nama pepatah banyak jalan menuju Roma. Nah, ya betul Betul sih. Nah jadi kita tuh nggak harus ngikutin orang lain buat mendapatkan keinginan kita. Kita tuh bisa membuat jalannya kita sendiri. Kita bisa buat dengan cara-cara kita sendiri. Nah kalau kita bisa kayak gitu kan kita pasti ngerasa bersyukur tuh kayak walah aku ya bisa kayak gini tapi nggak perlu kayak gini. Kita kan kita nggak perlu kayak apa ya, kita tuh nggak perlu ngikutin kayak mereka gitu. Gua kayak gua, lu kayak lu. Jadi gitu ya. Sebenarnya tuh bersyukur itu gampang banget gak sih buat dilakuin kalau kita diri sendiri tuh mau ngelakuinnya. Kita bisa menghargai hal-hal kecil tuh pasti kita bisa bersyukur. Nah, tapi bersyukur itu kita semua tuh punya versi sendiri-sendiri gitu. Kak Sultan versinya kayak tadi dan Kak Ilham tuh kayak tadi gitu. Nah, bahagia itu sederhana banget gak sih, Kak? Nah, kita tuh bisa ngelakuin dari hal kecil kayak main-main, terus keluar, olahraga, terus jalan-jalan, shopping, itu juga bisa buat bahagia gitu. Nah, bersyukur itu juga gampang banget buat dilakuin, iya nggak? Iya sih. Iya, kayak gitu guys. Bersyukur itu cara ngelakuinnya, kita nggak perlu mikirin orang lain, fokus aja ke diri kita masing-masing. Ya, stop iri dengki guys, kalian tuh spesial ya. Kalian spesial. Iya, pasti ada dalam diri kalian itu sesuatu yang orang lain tuh nggak punya. Itu bisa buat patokan kalian, buat nggak iri dengki sama orang lain gitu. Nah, nggak kerasa banget nih Kak, kita udah di penghujung acara, saking serunya obrolan kita gitu. Gimana Kak? Seru nggak acara broadcast ini? Seru banget. Gak kerasa jadi kita udah ngobrol lama ya. Ya, pokoknya podcast kali ini tuh paling terseru deh selama panjang syuting gitu kan. Nah, terima kasih buat para sobat broadcast yang udah nonton sampai akhir, setia banget nih. Terima kasih juga Kak udah mau diundang ke broadcast ini. Jangan kapok ya kalau kita undang lagi. Enggak sih, bahkan sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas ya, cuman kalau kelamaan nanti sobat broadcast bosen. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu ya, dengan pembahasan yang lebih seru juga. Nah, komen di bawah siapa narasumber selanjutnya yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih guys sudah pada nonton. Terima kasih juga ya kayak banyak-banyak terima kasih saya ucapkan. Saya selaku host Queen Shavana mengundurkan diri. Broadcast Bravo Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.